Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Kecamatan Mata Oleo, Desa Lora, Kabupaten Bombana, di rumah kediaman Pak Desa untuk sosialisasi tentang penangkapan baby lobster, teman-teman. Ikuti terus ya kegiatan kami. Dalam artian KKP ini, Pak, membantu nelayan melalui perusahaan yang diberi izin di Sulawesi Tenggara, memfasilitasi izinnya dulu. Kalau masalah tangkapnya di belakang, masalah harganya di belakang kau atur. Yang penting kau punya izin dulu. Mau menangkap tidak? Itu daripada kita menonton nantinya. Itu yang kalau yang penting ada dulu izin. Keluar izin pasti sudah ada keluar harga, karena sekarang kita mau keluarkan harga belum bisa karena KKP juga yang menentukan. Itu kan dibatasi sama KKP harganya. Jadi izinnya dulu kita keluarkan, karena kita di bulan ini saja Pak, tidak bisa di bulan depan. Akhir bulan ini tidak boleh, tutup semua pendaftaran penangkapan ini. Itu kan sudah diumumkan sama KKP. Makanya kemarin itu langsung saya sampaikan Pak David. Ini Pak David bagus juga kalau masyarakat pada tahu ya, ini persoalan dia tertarik dan tidak itu masalah belakang. Yang penting jangan sampai kita sebagai pemerintah dikatakan tidak memberikan informasi. Seperti itu kan. Nanti ada yang punya izin dan ada yang tidak punya izin. Menangkap yang tidak punya izin ini kan namanya ilegal Pak, pasti selalu harganya lebih tergiur daripada yang punya izin. Tapi resikonya sangat tinggi. Nah, itu yang kasihan masyarakat yang jadi korban nantinya. Akhirnya tidak inginkan itu. Makanya juga kami dari perusahaan yang terdaftar dari KKP, kita harus ke penyuluh dulu, melapor ke penyuluh, kepala desanya, setelah itu ke penilaiannya. Mau tidak, kalau tidak mau tidak masalah tidaknya. Itu yang kita harus, karena kita juga harus kerjasama sama pemerintah saat ini Pak. Kamu tidak mau kerjasama sama pemerintah, ya dicoret saya namamu dari itu. Saya terus terang saat itu pernah dari beberapa bulan lalu itu, sejak pernah saya ditawari juga. Tapi begitu saya lihat pergerakannya tuh, wah ini jatuh-jatuhnya tuh, karena masyarakat betul sekali dirugikan itu. Karena yang tadinya kan tidak mungkin kita membohong, karena ini harga standar sekian misalnya tuh. Tiba-tiba dengan jatuh seperti itu, siapa juga dirugikan, pasti kasihan masyarakat. Kami tidak pernah memberikan harga, karena kami takut, karena belum ada juga dokumen dari PKP, ini harga yang kamu turunkan, tidak ada sampai saat ini. Jadi dia juga takut, yang sampai kita buka harga sebegini, jelas, rendah sekali harga atau begini, atau kita buka harga tinggi sekali, wah bagus, semangat sekali, pada akhirnya nanti kita jalan, nah, itu yang tidak sesuai dengan ini lah toh. Itu yang saya tidak inginkan saya. Bagus sekali ini prosedurnya yang begini, jalur begini, karena tadi pada intinya kan masyarakat juga akan terlindungi, nelayan terlindungi. Saya kalau dari pihak perusahaan Pak mau langsung masuk di sini saya bisa nelayan, tapi itu tidak sesuai prosedur. Dan tidak menghargai juga penyuluh yang ada, tidak menghargai kepala daerah yang ada. Jadi kita harus melalui itu semua jalurnya. Jadi kita juga resmi seperti itu. Harus dikelompok ya Pak? Harus dikelompok Pak, karena pemerintah tidak mau perorangan. Kenapa? Kalau perorangan Pak itu tidak, maksudnya tidak mensejahterakan yang lain. Jadi dia harus dikelompokkan. Tapi di dalam kelompok ini sebenarnya sama perorangan Pak. Jadi hasilnya nanti dikasih perorangan sendiri. Cuman sekarang dikelompokkan supaya tidak kalau 100 orang satu kelompok Pak, berarti 100 rekening. Kalau tidak kelompok, kalau kelompok kan satu rekening. Nanti yang ngatur kelompoknya kan. Jadi di sini kita berbicara kelompok Pak. Biasakan kelompok ini ada keuntungan, tidak ada keuntungan sebenarnya dalam kelompok bagi pengurusannya, tetapi mempermudah aksesnya uang masuk ketika ada transferan seperti itu untuk nelayan. Jadi di kelompok saja informasi. Iya, jadi kenapa dikelompokkan juga supaya KKP Pak, kementerian ini dia tahu berapa keluar itu lobster setiap laporannya, dia detail laporannya. Oh kelompok ini berapa anunya, kan itu dilaporkan juga. Kita pakai perusahaan kita laporkan juga ke pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia nanti tahu 1 tahunnya peningkatan ekspor sekian persen. Atau itu yang dibuka kelompok. Kalau tidak kelompok Pak, banyak ilegal yang tidak terdaftar, yang tidak itu yang dia takutkan pemerintah. Saya juga tidak dirugikan karena ada bentuk pengawasannya pemerintah di situ. Untuk persoalan harga, persoalan penjualan dan pembelian itu ada bentuk pengawasannya pemerintah di situ. Jadi setelah keluar rekomendasi dari KKP dengan, kan ini harus terdaftar semua Pak. Iya. Harus sampai ke kementerian. Setelah keluar itu
perusahaan pihak inilah yang mengeluarkan izin ke nelayan. Ini izinnya. Berapa kilogram Dari PT ini. itu berapa kilogram? Iya, dari PT ini. Kelompok ini dapat izin dari PT ini. Jadi ketika ada besok-besok Polairut atau apa yang menangkap, dari mana ini anggota apa bilang kita anggota dari kelompok ini. Izinnya. Nah, kan itu nanti diperketat, Pak. Punya kuota 100 kg baby lobster. Ya, seperti itu kan nantinya di Pak, di backup semua sama kepolisian semua untuk menjaga itu karena memang Pak harus dijaga karena itulah yang kita takutkan ilegalnya itu kita tidak tahu opor penangkapan dan juga lihat dibatasi sama pemerintah. Pertanyaannya itu sih cuma perizinan saja kita mengambilkan. Tangkapnya itu kan dia tidak memakan waktu khusus untuk pergi duduk-duduk menangkap begitu dia? Tidak. Jadi mereka yang bekerja punya misalnya dia menjaring, dia pergi pasang, pulang menjaring. Tidak mengganggu dia. Makanya saya bilang akan jumlahnya banyak, tetap banyak.